Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Syukria, NIM 2619022. Di sini saya akan menjelaskan definisi atau pengertian dari algoritma Euclid dan teoremanya. Jadi disimak ya. Oke, jadi algoritma Euclid merupakan suatu algoritma yang digunakan untuk mencari faktor persekutuan terbesar atau biasa yang disebut FPB dari dua bilangan, khususnya untuk bilangan-bilangan yang sangat besar sehingga tidak perlu mencari faktorisasi prima dari kedua bilangan tersebut. Euclid itu salah satu untuk mencari FPB dengan bilangan yang sangat besar, contohnya di atas 1000 gitu ya, tanpa perlu mencari faktorisasi primanya. Kemudian misalkan A dan B adalah bilangan bulat dengan A lebih besar dari 0, maka B dibagi oleh A akan memberikan hasil bagi dan sisa pembagian, yaitu yang akan dijelaskan pada teorema selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu teorema 2.7, yaitu jika A dan B bilangan-bilangan bulat dengan A lebih besar dari 0, maka ada dengan tunggal pasangan bilangan-bilangan bulat Q dan R yang memenuhinya, yaitu B sama dengan A dikali Q ditambah R, dengan R lebih dari sama dengan 0, R kurang dari A, yang mana bilangan-bilangan bulat Q dan R dalam teorema ini berturut-turut disebut hasil bagi dan sisa pembagian B oleh A, yang mana Q sebagai hasil bagi dan R sebagai sisa pembagian dari pembagian B oleh A. Jadi B sama dengan A dikali Q, yang mana ketika A dikali Q hasilnya mendekati bilangan B, yang kemudian A dikali Q terdapat sisa pembagian yaitu R. Ketika R ditambah A dikali Q itu hasilnya sama dengan B. Jadi bilangan A dikali Q ditambah R hasilnya sama dengan P. Seperti itu. Kemudian bagaimana sih mencari FPB menggunakan algoritma Euclid ini? Misalkan A dan B bilangan bulat dengan P lebih besar dari A dan A lebih besar dari 0, maka FPB A dengan B bisa dicari dengan mengulang algoritma pembagian sebagai berikut. Kan rumusnya itu B sama dengan A dikali Q ditambah R gitu kan, yang kemudian dijabarkan seperti di bawah ini, mana B sama dengan A dikali Q1 ditambah R1, kemudian R1 itu lebih besar dari 0 dan R1 lebih kecil dari A. Jadi ketika A dikali Q1 itu hasilnya mendekati bilangan
B, yang kemudian R1 itu adalah sisa pembagiannya, dan ketika A dikali Q1 ditambah R1 itu hasilnya sama dengan B, begitu. Kemudian A sama dengan R1 dikali Q2 ditambah R2, dimana R2 itu lebih besar dari 0 dan R2 lebih kecil dari R1. Dan kemudian R1 sama dengan R2 dikali Q3 ditambah R3, dimana R3 itu lebih besar dari 0 dan R3 lebih kecil dari R2, dan begitu seterusnya sampai hasilnya itu sama, sisa pembagiannya itu sama dengan 0, dan itu di atas Sn itu, maaf salah penulisan, yang sebenarnya yaitu Rn. Yang terakhir itu Rn-1 sama dengan Rn dikali Q n plus 1 ditambah 0, dimana sisa pembagiannya sama dengan 0. Jadi dengan demikian FPB A dan B dapat diketahui, yaitu sama dengan Rn seperti yang di atas, itu Rn dikali Qn, dimana Rn itu sisa pembagian terakhir sebelum hasil sisa pembagiannya 0. Dan ini ada contohnya, yaitu carilah FPB dari bilangan 158 dan 188 dengan menggunakan algoritma Euclid, yang mana dari penjelasan yang tadi itu bahwa P lebih besar dari A dan A lebih besar dari 0, begitu. Jadi dapat diketahui bahwa 188 itu sebagai B dan 158 itu sebagai A. Dan hal tersebut juga tergantung dengan rumusnya. Ketika rumusnya A sama dengan B dikali Q ditambah R, maka A lebih besar dari B dan B lebih besar dari 0, begitu. Tetapi karena tadi yang digunakan itu rumus B, jadi 158 itu sebagai A dan 188 itu sebagai B. Kemudian penyelesaiannya, 188 itu sebagai B sama dengan 158 sebagai A. 158 dikali 1, dimana hasilnya itu mendekati 188, dan 158 dikali 1 itu menghasilkan sisa pembagian 30, yang mana ketika dijumlahkan dengan 158 dikali 1 itu hasilnya sama dengan 188. Dan 158 itu adalah A sama dengan 30, itu 30 R1 dari R1, 30 dikali 5, yang mana hasilnya itu mendekati 158, begitu. 30 dikali 5 itu 150, menghasilkan sisa pembagian 8, yang mana ketika dijumlahkan dengan 30 kali 5 hasilnya itu sama dengan 158. Dan 30 itu adalah R1 sama dengan 8 dikali 3, yang mana itu hasilnya mendekati 30. Kemudian memiliki sisa pembagiannya 6, dan ketika jumlahkan hasilnya sama dengan 30. Dan terus 8 sama dengan 6 dikali 1, dimana hasilnya itu mendekati 8 dan memiliki sisa pembagiannya 2, dimana ketika 2 ditambah 6 dikali 1 itu hasilnya sama dengan 8. Dan terus 6 yaitu sama dengan 2 dikali 3 ditambah 0, dimana 2 dikali 3 itu sama dengan 6, sama hasilnya dan tidak ada sisa pembagiannya.
atau hasil pembagiannya itu sama dengan 0. Jadi dengan demikian FPB A dan B itu sama dengan 2, dimana 2 itu sisa pembagian terakhir atau Rn yang tidak memiliki sisa pembagian lagi atau sama dengan 0. Jadi FPB dari 158 dan 188 itu adalah 2. Dan cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.